أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ramadan Mubarak. Dalam episode kali ini dan selama bulan Ramadan ini kita akan membahas surah-surah pilihan yang ada di dalam Al-Quran untuk kita bahas, untuk kita gali kandungan yang ada di dalamnya. Saya Hafizur Rahman, di sini saya telah ditemani oleh kawan-kawan dari Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Apa kabar rekan-rekan semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk episode kali ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas. Sebelum membahas surah ini, terlebih dahulu saya persilahkan kepada salah seorang mahasiswa untuk membacakan surah ini. Saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jazakumullah. Baik, jazakumullah atas tilawat yang telah disampaikan oleh kawan kita dari Jamiah. Baik, kita langsung saja membahas surah ini, surah Al-Ikhlas. Pertama-tama ingin saya jelaskan bahwa mengenai turunnya surah ini ada dua pendapat. Yang pertama ada dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah termasuk para awalin yang masuk Islam ya, merupakan sahabat dari Hazrat Rasulullah SAW. Beliau berpendapat bahwa surah ini turun sebelum hijrah. Oke. Lalu kemudian ada lagi Ibnu Abbas, juga termasuk salah seorang sahabat dari Hazrat Rasulullah SAW, bahkan dikenal sebagai seseorang sahabat yang terpelajar. Nah, beliau meskipun lebih junior daripada yang tadi Abdullah bin Mas'ud, beliau berpendapat bahwa surah ini diturunkan setelah hijrah. Nah, ada dua pendapat. Pertama, sebelum hijrah, yang kedua sesudah hijrah. Dua-duanya pendapat dari sahabat dari Hazrat Rasulullah SAW. Nah, mengenai hal ini para mufassir mengambil kesimpulan bahwa surah ini diturunkan dua kali. Waktu masa sebelum hijrah, kemudian turun lagi waktu masa sesudah hijrah. Kemudian Hazrat Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan mengatakan bahwa ini adalah satu surah yang paling agung. Karena apa? Karena di dalamnya itu membahas satu pokok keyakinan yang paling mendasar. Apa itu? Yakni ketauhidan, keesaan. Inilah dasar agama Islam itu sendiri. Tanpa ini, maka itu tidak bisa dikatakan Islam. Baik, kita langsung masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Kata kul. Kul ini bentuk perintah dari qala yaqulu. Kul, fi'il amar ya, perintah. Ketika ayat ini atau wahyu ini turun pada Hazrat Rasulullah SAW, maka itu menjadi perintah kepada Hazrat Rasulullah SAW untuk beliau menyampaikan pesan ini ke orang lain. Ketika pesan ini disampaikan pada orang lain, ayat ini disampaikan pada orang lain, maka kepada orang tersebut pun turun perintah kul. Orang tersebut juga menyampaikan pada orang lain, karena perintahnya kul kepada dia, dia pun sampaikan pada orang lain tentang ayat ini, pesan ini,
Tetapi orang itu juga mendapatkan pesan kul, perintah kul. Artinya apa? Secara terus-menerus pesan ini disampaikan sampai tersebar ke seluruh dunia. Pesan apa itu? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Dialah Allah yang esa. Nah, ini pun memerintahkan kita untuk bertabligh sebenarnya. Katakanlah kepada orang-orang, pada orang yang kita temui, Allahu ahad. Allah itu esa. Kemudian ada kata huwallah, huwa. Huwa itu artinya dia. Tetapi di sini disebut sebagai domirul sya'nin ya. Domirul sya'ni. Sya'ni itu sya'nun itu dalam bahasa Urdu sama dengan sya'an ya, kemuliaan. Kata tunjuk untuk mempertegas satu kemuliaan. Kalimat dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Budi itu seorang cendekiawan. Itu kalimatnya biasa. Dialah Budi, sang cendekiawan. Beda ya? Dialah Budi, sang cendekiawan. Ada penekanan di sana. Ini sama. Huwallahu ahadun. Dialah Allah itu yang esa. Kata huwa di sini memberikan tekanan untuk memberikan suatu kemuliaan. Domirul sya'ni. Dalam bahasa Arab disebut seperti itu. Kemudian ada kata ahadun. Ada kata ahadun, nanti akan ada pertanyaan mengenai kata wahidun. Oke? Kata ahad itu oneness ya. Oneness itu tauhid atau esa dalam wujudnya. Dia itu tunggal dalam wujudnya. Sedangkan wahidun itu uniqueness dalam bahasa Inggris. Uniqueness itu unik ya. Yang disebut unik itu tidak ada yang serupa dengan dia. Dan itu maksudnya adalah dalam sifat-sifatnya, dalam attributes-nya dalam bahasa Inggris, dalam sifat-sifatnya. Jadi ahad dalam wujudnya, wahid dalam sifat-sifatnya. Lalu kata Allahu wahidun. Allahu wahidun artinya dia adalah Tuhan, dia adalah wujud yang menjadi sumber hakiki yang darinya muncul segala makhluk. Apa kaitannya sifat yang tadi, sifat kan wahid tadi terhadap sifatnya, terhadap kemunculan makhluk Allah Ta'ala. Apa kaitannya? Kaitannya adalah sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada maha menciptakan. Ketika sudah diciptakan, Allah Ta'ala akan memelihara dari tahap awal, Rabbul Alamin, Rabb ya memelihara, memberikan tarbiyat sedikit demi sedikit, lalu memberikan rezeki, memberikan kehidupan. Itu mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebagai sumber hakiki munculnya para makhluk itu. Kemudian ada Allahu wahidun. Allahu ahadun. Allahu ahad ini mengandung makna ketika kita merenungkan wujudnya, berpikir tentang wujudnya, maka di dalam pikiran kita itu ketika kita mencoba, maksudnya adalah ketika kita merenungkan atau memikirkan tentang Allah Ta'ala, maka segala pemikiran tentang adanya wujud lain dari Allah Ta'ala itu akan hilang. Ahad terhadap wujudnya. Maka ketika kita merenungkan tentang dia, maka tidak segala pemikiran tentang adanya wujud lain selain Allah Ta'ala itu akan hilang. Bisa paham ya? Oke. Lalu ada makna kata esa. Ahad itu esa. Satu, sendiri, seorang. Ini konotasinya sebenarnya ada dua. Ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif. Konotasi yang negatif misalkan, artinya itu adalah weakness, lemah, hopelessness, tidak berdaya. Contohnya begini, kamu gimana kabarnya? Saya begitu menyedihkan kondisi saya, tidak ada seorang pun di sekitar saya tidak mempunyai apapun, tidak memiliki teman, saya sendiri. Sendiri dalam artian negatif. Sendiri. Saya seorang diri dalam artian dia itu lemah, tidak berdaya, tidak memiliki harapan. Ada lagi satu kata arti itu dalam artian positif adalah powerful atau matchless atau memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak tertandingi. Misalkan ada seseorang menghadapi musuh yang banyak. Meskipun dia itu seorang diri, sendiri, tetapi dia bisa mengalahkan semua lawannya. Dia sendiri dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Dia sendiri. Arti kata sendiri.
Maka ini juga dalam artian one. Nah, kata one di sini atau esa di sini maksudnya yang mana? Yakni yang kedua tadi. Dia itu adalah yang matchless, tidak ada tandingannya, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada bantuan yang lain. Kemudian ada kata Allahus Somad. As-Somad, As-Somad itu arti dasarnya adalah tidak bergantung kepada siapapun, independen, tetapi menjadi tempat bergantung semua hal, semua makhluk, semua ciptaan. Nah, kata As-Somad ini memberikan dukungan terhadap sifat Allah Ta'ala yang ahad tadi. Apa itu? Yakni ketika kita yakin bahwa ada satu wujud yang kepadanya kita bisa meminta segala hal. Ketika kita butuh sesuatu, kita meminta pada zat itu. Ketika kita butuh pertolongan, kita meminta pada zat itu. Lalu kita yakin bahwa zat itu tidak hanya mendengarkan saja, tetapi memenuhi segala keperluan kita, memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan. Maka ketika kita yakin terhadap hal tersebut, apa perlunya lagi kita perlu mencari wujud yang lain selain Allah Ta'ala. Maka kata As-Somad itu memberikan dukungan terhadap kata ahad tadi. Hadirat Khalifatul Masih yang keempat, dalam daras beliau tahun 1991 kalau tidak salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu adalah satu bagian. Dua-duanya kalimat positif. Kalimat selanjutnya, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 ingkaran, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. 3 ingkaran. 2 bagian, yang bagian pertama qul huwallahu ahad Allahus somad, 2 kalimat positif menunjukkan bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Inilah wujud Tuhan yang hakiki. Lalu bagaimana wujud Tuhan yang bukan Tuhan? Lam yalid, lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 ingkaran ini menjawab atau memberikan suatu serangan yang telak ya kepada Kristen ya. Lam yalid, dia tidak beranak, artinya tidak ada yang namanya Tuhan anak. Lam yulad, tidak diperanakan, artinya tidak ada yang melahirkannya, artinya tidak ada Tuhan orang tua. Lalu kufuwan, kufuwan itu yang serupa. Tidak ada yang namanya Tuhan yang serupa dengan zat ini. Itu adalah 3 ingkaran. 3 ingkaran terhadap konsep ketuhanan dari umat Kristen. Satu kelompok tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kelompok yang kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 2 kelompok ini. Nanti pada pembahasan surah Al-Falaq juga ada 2 pembagian hal yang sama. Akan kita bahas pada episode selanjutnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya sesuatu pun yang setara. Terkadang ketika kita berpikir, oke lah, Tuhan itu, zat itu adalah Tuhan yang esa, memiliki kekuatan yang tidak terbatas, maha kuasa, maha agung, maha segala macamnya, dan abadi, azali. Lalu timbul dalam pikiran kita, apakah ada wujud yang sama? Tidak menandingi, tidak menandingi. Kalau konsep Kristen adalah anaknya. Ini bukan, ini Tuhan, lalu ada Tuhan yang lain. Oke. Logikanya seperti ini. Kita ambil situasi yang kita alami lah ya. Misalkan ketika manusia itu membuat film superhero misalkan. Orang Indonesia bikin film superhero-nya misalkan Gatot Kaca misalkan. Memiliki kekuatan yang luar biasa dari yang di atas manusia umumnya. Yang kepadanya orang meminta pertolongan superhero-nya atau Wiro Sableng atau segala macamnya lah. Gundala apalah ya di Indonesia gitu. Nah, menjadi superhero itu menjadi tempat di mana orang meminta pertolongan. Oke ya, powerful, matchless lah ya. Kemudian di daerah sana, di Amerika lah kita katakan, ada lagi superhero-nya. Orang berpikir, ada lagi superhero-nya. Misalkan apa? Captain America misalkan. Ada lagi superhero-nya yang matchless, yang powerful.
Nah, ini sama. Ketika kita meyakini, oke lah wujud Tuhan ini esa, memiliki kekuatan yang luar biasa, maha segala macamnya. Apakah mungkin ada Tuhan yang lain yang serupa ini? Nah, ayat ini memberikan bantahan dan memberikan jawaban yang sangat efektif. Mengatakan bahwa tidak ada satupun zat yang lain selain dia ini, selain Allah Ta'ala ini, yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya, untuk surah ini. Waktunya sangat singkat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa Jamiah ada yang ingin bertanya? Oke, kita mulai dari sini dulu aja ya. Boleh, mic-nya. Coba. Namanya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hafiz Akbar Pradana. Dari penuturan Bapak tadi, kita mengetahui bahwa surah Al-Ikhlas ini salah satu surat yang penting juga dalam Al-Quran. Nah, saya ingin menanyakan, Pak, apa sih keutamaan membaca surah Al-Ikhlas bagi kita semua, Pak? Oke, baik. Ini saya jawab satu-satu aja ya. Baik, di banyak hadis menceritakan keutamaan membaca surah ini. Di pembukaan surah ini juga disampaikan bahwa Hadrat Rasulullah SAW itu senantiasa membaca surah Al-Ikhlas, tetapi bersamaan dengan Al-Falaq dengan Anas, 3 surah ini senantiasa beliau baca sebelum beliau tidur. Itu adalah sunnah yang beliau lakukan. Bahkan ketika beliau mendekati akhir hidup beliau, itu Hazrat Aisyah membantu beliau untuk membacakan untuk beliau gitu. Itu yang pertama. Saking pentingnya untuk dibaca ya. Yang kedua, di dalam satu hadis Bukhari dikatakan bahwa membaca surah ini sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang senantiasa membaca surah ini pada malam hari, terus menerus dia baca pada malam hari. Lalu ada seorang sahabat yang lain mendengar hal ini kenapa dia baca surah Al-Ikhlas terus menerus pada malam hari? Datanglah kepada Hadrat Rasulullah. Nadanya sih mengeluh mungkin ya. Kita katakan seperti itu. Ya Rasulullah, itu si fulan baca surah Al-Ikhlas terus menerus, kenapa? Lalu Hadrat Rasulullah SAW menjawab bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Itu satu hadis. Kemudian dikatakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang membaca surah ini 50 kali setiap hari. 50 kali lumayan ya. Lumayan. Mungkin setelah sholat 5 waktu, maka setelah setiap sholat itu 10 kali barangkali seperti itu ya. 50 kali dalam setiap hari. Maka di hari kiamat dia akan dipanggil, wahai orang yang selalu memuji Allah, masuklah ke surgaku. Artinya ini menjadi suatu wasilah, suatu sarana untuk bisa masuk kepada surga Allah Ta'ala. Ini keutamaan selanjutnya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ada lagi riwayat yang lain nih. Ini saya kutip dari khutbah Hadrat Khilafatul Masih ya. Beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah berkenaan dengan 3 surah ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dengan Anas. Ada satu bagian yang menceritakan tentang surah Al-Ikhlas saja keutamaan-keutamaannya. Ini saya kutip dari sana. Kemudian dikatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Hadrat Rasulullah SAW mengeluh karena kemiskinannya. Ya Rasulullah, saya itu miskin. Tidak punya apa-apa segala macam. Lalu Hadrat Rasulullah SAW memberikan saran. Oke, ketika kamu nanti pulang ke rumah, bacalah salam. Kalau tidak ada orang di rumah, maka bacalah salam untuk dirimu. Kemudian bacalah salawat, lalu kemudian bacalah surah ini, surah Al-Ikhlas. Kemudian orang itu pun mengamalkan saran dari Hadrat Rasulullah SAW dan dia pun mengalami peningkatan dalam hal keuangan, rezeki, semacam.
bukan masalah dia hanya membaca saja, tetapi dia merenungi apa kandungan yang ada di dalam surah ini. Allahus Somad ya. Dialah tempat bergantung. Tidak ada tempat lagi selain wujudnya. Kepada dialah kita memohon pertolongan. Kalau kita mengalami suatu posisi di mana kita tidak berdaya, maka datanglah pada Allah Ta'ala, memintalah pada dia. Hanya dialah wujud satu-satunya. Makanya dia pun mengalami peningkatan dalam hal rezekinya. Itu beberapa hal yang Hazrat Khaiful Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasir Aziz pernah sampaikan dalam khutbah beliau mengenai keutamaan membaca surah ini. Bisa kita amalkan, banyak hal yang bisa kita amalkan. Oke, siapa lagi? Keliling saja sini. Oke, silahkan, tanyanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Muazzam Syah. Yang ingin saya tanyakan bahwa ada hal yang saya buat bingung adalah kenapa surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Padahal penjelasan yang Bapak sampaikan adalah tentang ketauhidan, Pak. Oke, baik. Unik ya. Kalau kita lihat juga dua surah terakhir, Al-Falaq, kata Al-Falaqnya digunakan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ada An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada katanya. Sekarang katanya Al-Ikhlas, kata itu tidak ada disebutkan di dalam ayat ya. Ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason ya. Yang artinya memurnikan, bersih, suci. Orangnya disebut orang yang mukhlis. Hazrat Khaiful Masih ini bertepatan Hazrat Khaiful Masih yang keempat rahmatullah alaih dalam daras Ramadan, persis pada daras Ramadan beliau pada tahun 1991, sekitar berapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi seorang yang mukhlis, orang yang bersih dalam keimanan kita, maka seseorang itu tidak akan pernah mencapai itu tanpa surah ini. Tanpa surah ini maksudnya apa? Tanpa membacanya, tanpa mempelajarinya, tanpa merenunginya, tanpa memahami apa yang ada di kandungan di dalamnya. Nah, seseorang itu tidak akan bisa menjadi seorang yang mukhlis. Dikatakan bahwa konsekuensinya apa? Segala ibadahnya itu tidak ada satupun yang murni untuk keimanannya atau murni untuk Allah Ta'ala. Karena ada wujud lain ketika ayat surah ini tidak dipahami bahwa ada wujud Allah Ta'ala itu adalah yang esa, maka ketika ini tidak dipahami dengan baik, maka dia di dalam hatinya masih ada Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala. Yang sulit dihindarkan itu adalah syirik yang halus itu. Oke lah, sekarang tidak ada yang menyembah terang-terangan menyembah pohon, nggak ada menyembah batu segala macamnya. Meskipun di pelosok ada ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ya, syirik-syirik yang halus itu. Nah, ketika surah ini belum bisa kita pahami secara mendalam maknanya, maka itu ibadah-ibadah kita itu menjadi tidak murni untuk keimanan untuk pada Allah Ta'ala. Kemudian surah ini juga memberikan sinyal, memberikan suatu petunjuk ya. Jika kita memulai ibadah kita dengan merenungi surah ini, bahkan ini masih menyambung ya. Saya teringat bahwa ada seseorang sahabat itu membaca setiap kali dalam rakaatnya, setiap rakaatnya itu membaca surah Al-Ikhlas ini, kemudian dilanjutkan dengan surah yang lain. Kan Al-Fatihah, lalu kita kan surah lain, surah pilihan yang mana saja. Ini Al-Fatihah, Al-Ikhlas selalu ditambahkan dengan surah yang lain. Selalu begitu. Sampai seorang sahabat mengatakan kepada Hazrat Rasulullah SAW, ini kenapa begini? Maka Hazrat Rasulullah SAW mendatanginya bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Seorang sahabat itu mengatakan bahwa saya begitu mencintai surah ini. Maka Hazrat Rasulullah SAW mengatakan bahwa kecintaan kamu terhadap surah ini membawa kamu kepada surga. Nah, jika kita mulai ibadah kita dengan memahami ayat surah ini, maka setahap demi setahap
pasti setahap demi setahap, tidak mungkin langsung, tidak apa. Segala sesuatu yang instan itu tidak ada. Setahap demi setahap kita pun akan menjadi murni dalam keimanan kita. Keimanan kita itu akan menjadi lebih murni lagi pada Allah Ta'ala. Nah, hingga suatu titik, ini Hadrat Khalifah Masih mengatakan, hingga segala pokok atau dasar yang disampaikan dalam surah ini, itu mengalir dalam urat nadi kita. Menjadi satu bagian keberadaan kita. Ini kalimatnya sederhana, tetapi untuk memahaminya, untuk mengamalkannya begitu luar biasa. Kita pahami apakah memang Allah Ta'ala itu sudah menjadi satu-satunya zat yang kepadanya kita memohon segala sesuatu. Untuk mahasiswa mungkin paling gampang ya ketika mau ujian ya berdoa, belajar. Ketika ujian jangan nyontek. Ini minta pertolongan pada teman, bukan pada Allah Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sadam. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Hazrat Khalifatul Masih keempat menyampaikan kita tidak bisa memahami sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa mengetahui ketauhidannya. Nah, maksudnya apa Pak? Ya. Ya. Baik, mungkin seingat saya begini ya. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pernah bersabda bahwa kita tidak akan bisa memahami sifat-sifat Allah Ta'ala itu tanpa dikaitkan dengan ketauhidannya. Maksudnya apa? Tauhid tadi one ya. Balik lagi ke oneness, keesaan, ketunggalan dia itu. Balik lagi ke makna itu. Makna tadi yang saya sampaikan ada yang positif, ada yang negatif. Tidak perlu saya ulangi. Yang makna yang sejati adalah yang makna positif. Powerful, matchless, tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Kita mengetahui bahwa misalkan ini tadi yang membaca Al-Quran, suaranya bagus. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, ini lebih bagus. Mungkin ada satu lagi paling bagus. Tetapi yang namanya Allah Ta'ala sifatnya adalah matchless, tidak ada lawan. Paling bagus, yang paling bagus. Maka dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata maha. Nah itu dia. Tidak ada satupun yang memiliki sifat, yang memiliki kualitas sebagus, secemerlang Allah Ta'ala. Itu harus kita pahami dulu. Kalau kita memahami bahwa ada wujud lain selain Allah Ta'ala memiliki sifat itu, maka kita tidak memahami ketauhidannya dengan baik, maka tidak bisa kita memahami sedikit pun mengenai sifat-sifatnya. Itu yang dimaksud bahwa kita harus memahami sifat Allah Ta'ala, dan itu harus dikaitkan dengan ketauhidannya. Itu saja. Baik, sepertinya cukup 3 pertanyaan untuk sesi kali ini, surah Al-Ikhlas. Ini hanya sedikit ya. Dan begitu banyak kandungan yang bisa digali di dalam surah ini dengan kita mendengarkan daras-daras Ramadan. Banyak Ramadan ya, Hadrat Khalifah Masih selalu membahas 3 surah terakhir ini di akhir Ramadan. Selalu seperti itu, bisa kalian dengarkan, bisa kawan dengarkan. Dengan membaca tafsir kabir juga bisa. Lalu ketika ilmu itu dapat, lalu sampaikanlah kepada orang-orang supaya kita senantiasa memahami kandungan dalam tiap-tiap surah Al-Quran. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas bersama tadi bisa dipahami dengan baik, bisa direnungi dengan baik, dan kemudian diamalkan. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.